Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar bagian belakang mobil tangki yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat mobil tangki dari arah Cianjur menuju Sukabumi tiba-tiba ban mengeluarkan percikan api. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara dan dialihkan ke jalur lainnya untuk kendaraan kecil. Kendaraan tangki Pertamina melaju dari arah Padalarang menuju Sukabumi. Kemudian saat di TKP yaitu di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Cijoho, RT 1 RW 1 Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang. Nah, di Cianjur ini diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan. Itu diduga pertama. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, truk kontainer mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan di Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan mengakibatkan 3 nyawa melayang. Kamera CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut di Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Truk kontainer dari Malang, Surabaya menabrak truk tangki air. Laju truk tak terkendali juga menghantam sejumlah sepeda motor berhenti di lampu merah. 3 pengendara sepeda, 2 diantaranya saudara kembar tewas. Sementara 5 pengendara lain luka-luka. Dari hasil olah TKP pemirsa, penyebab kecelakaan akibat rem truk blong. Pemirsa, kericuhan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan penonton memaksa masuk sehingga saling dorong. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser Denny Caknan digelar gratis. Akibat kericuhan, sejumlah penonton dan petugas keamanan luka-luka. Sebagian korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengevaluasi peristiwa ini. Konser hiburan rakyat dengan bintang tamu Denny Caknan digelar Pemkot Surabaya dalam rangka soft launching kreatif Hub Surabaya Expo Center. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa. Sebuah kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik 2 orang pria tak dikenal yang nekat membakar pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok. Meski tidak ada korban jiwa, aksi nekat ini kini tengah dalam penyelidikan intensif pihak kepolisian. CCTV merekam 2 orang pelaku datang berboncengan motor di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Depok. Keduanya berhenti di depan salah satu rumah dan salah satu pelaku menghampiri pagar rumah warga dan menyulut api. Sontak api membakar pagar rumah sementara kedua pelaku melarikan diri. Aksi pembakaran pagar ini pun viral. Polisi juga bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan hasilnya petugas menemukan indikasi kuat unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Sementara motif pelaku masih belum diketahui. Polisi juga masih mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, laboratorium memproduksi narkotika di apartemen di Pademangan, Jakarta Utara digerebek polisi.
3 pelaku ditangkap beserta barang bukti bahan baku etomidate. Polisi menggerebek apartemen yang dijadikan clandestine atau laboratorium gelap pembuatan narkoba. 3 pelaku ditangkap termasuk seorang wanita. Dari tangan mereka disita 195 cartridge vape mengandung etomidate. Ketiga pelaku juga menunjukkan apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan yang juga memproduksi narkotika ini. Sebagai barang bukti, disita bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong siap isi, dan alat produksi. Sementara itu pemirsa, praktik transaksi cash on delivery atau COD narkoba meresahkan warga Karawang, Jawa Barat. Transaksi bahkan dilakukan di tempat umum seperti minimarket. Dalam kamera CCTV, seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan berada di minimarket. Pelaku mencari sesuatu di etalase yang dipenuhi barang dagangan. Aktivitas ini diduga berkaitan transaksi narkotika dengan sistem COD. Meski diperingati pengunjung lain, pria malah melempar botol. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang nenek terluka parah diduga dianiaya perampok di rumahnya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Modus pelaku berpura-pura meminta air minum pada korban. Nenek 83 tahun ini dievakuasi usai ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Anisipito, Kecamatan Makrang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban terluka parah di kepala dan wajah dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep. Polisi yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara. Korban diduga dianiaya seorang pria tidak dikenal yang akan merampok barang berharga di dalam rumahnya. Motifnya itu kami masih mendalami dulu karena korban ini hanya sempat berbicara waktu di puskesmas itu bahwa dia didatangi seorang laki-laki, kemudian minta air. Sewaktu orang tua ini masuk, ini laki-laki ikut masuk, kemudian dia dipukul. Dari siang hari, sore sampai malam kami komunikasi dengan korban, dia belum bisa terlalu banyak berbicara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, demi harta dan nikahi selingkuhan, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh suaminya. Pelaku merekayasa seolah suami tewas dianiaya perampok.